Bab 41, Eksplorasi Malam di Puncak Bayun. Dalam sekejap mata, 5 hari berlalu. Lin Bei meminum ramuan yang ditinggalkan Ji Bei dan lukanya sembuh dalam waktu 5 hari. Dan Su Rui belum kembali sejak pertempuran hari itu. Dalam 5 hari terakhir, banyak raja baru muncul di antara murid baru Sekte Lingjian. Kini, hampir semua tetua yang merekrut murid dari berbagai kota telah kembali. Jumlah murid baru telah mencapai 900. Di antara 900 orang ini, ada 9 raja baru yang diakui oleh semua murid baru. Salah satu pendatang baru adalah Lin Bai. Namun, para pejuang ini juga mengetahui bahwa gelar raja pendatang baru saat ini hanya bersifat sementara. Tempat pertama dalam uji coba 2 hari kemudian adalah raja pendatang baru yang sebenarnya. Larut malam. Qi Shaolong dan Tidan keduanya tertidur lebih dulu. Lin Bai diam-diam meninggalkan halaman dan berjalan cepat melewati halaman pendatang baru dan murid. Segera, Lin Bai keluar dari halaman pendatang baru dan sampai di pegunungan tandus. Puncak Bayun. Berdiri di kaki gunung, Lin Bai memandangi puncak gunung besar di depannya. Ada beberapa bangunan mirip istana dengan lampu di dalamnya. Paman ketiga memintaku untuk memuja Ling Tianzi, tapi aku belum pernah bertemu orang ini. Aku akan menemuinya hari ini dan melihat betapa baiknya dia. Lin Bai menyeringai dan diam-diam berlari ke puncak Bayun. Lin Bai tidak berjalan di jalan batu, tetapi berlari ke puncak gunung dari jalan terpencil di hutan. Tuan, seseorang akan datang. Apakah Anda ingin saya mengantarnya turun gunung? Saat Lin Bai diam-diam berjalan mendaki gunung, seorang pria berwajah feminim, lebih cantik dari wanita, masuk ke dalam istana. Di istana ini, seorang pria parubaya dengan selendang kulit panjang dan alis tebal sedang duduk di bawah cahaya, memandangi buku di tangannya dengan senang hati. Tidak, biarkan dia bermain sendiri. Pria parubaya itu berkata dengan santai. Di puncak gunung terdapat beberapa istana besar. Lin Bai memasuki salah satunya dan menemukan bahwa itu penuh dengan buku. 100 bunga dan tumbuhan berbeda. Buku ini mencatat banyak bunga dan tumbuhan spiritual yang aneh dan aneh di benua kuno. Setelah menontonnya beberapa saat, meski Lin Bai terpesona, Lin Bai tidak terobsesi. Setelah itu, Lin Bai mengambil buku lain. Kronik Geografis Benua Kuno. Buku ini menceritakan tentang peta benua kuno. Lin Baizi melihatnya dengan cermat. Tuan, dia sedang membaca di perpustakaan, kata pria feminin ini. Sepertinya dia adalah murid pendekar pedang. Tunjukkan padanya niat pedang Guntur Jue. Pria parubaya itu melihat buku di tangannya dan berkata dengan santai. Ya. Pria feminin itu menjawab, berbalik dan berjalan keluar istana. Di ruang belajar, Lin Bai dengan cermat membaca peta benua Mangu dan terkejut, ternyata benua Mangu terbagi menjadi 5 benua, dan setiap negara bagian terbagi menjadi 9.000 domain. Dan posisiku saat ini adalah milik wilayah semua negara di Dongzhou. Dan kerajaan Shenwu hanyalah sebuah negara kecil di perbatasan paling timur wilayah 10.000 kerajaan. Dunia ini terlalu besar, terlalu megah. Saya harus meninggalkan kerajaan Shenwu untuk melihat dunia luar. Lin Bai berkata dengan antusias. Ketika Lin Bai meletakkan kronik geografis benua kuno, dia tiba-tiba melihat sebuah gulungan berjudul Maksud Pedang Guntur Jue di rak buku. Apa ini? Lin Bai mengambil gulungan itu dengan rasa ingin tahu dan membukanya dengan santai. Gulungan itu terbuka sejenak, dan tiba-tiba pedang petir ditusukkan keluar dari gulungan itu, mengenai langsung wajah Lin Bai. Tidak baik. Dalam pedang petir ini, kekuatan mengerikan membuat rambut Lin Bai berdiri dan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Seolah-olah pedang ini telah memotong jiwanya pada saat itu juga. Bentak. Lin Bai ketakutan, tangannya terpeleset dan gulungan itu jatuh ke tanah dengan suara yang tajam. Lin Bai sangat ketakutan sehingga dia duduk di tanah, seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Apakah itu ilusi? Lalu kenapa aku merasa pedang ini begitu nyata? Lin Bai perlahan mengambil gulungan itu lagi dan melihatnya dengan saksama. Dalam lukisan tersebut, terlihat seorang pria dengan punggung menghadap ke arahnya, memegang pedang tajam, berdiri di antara ribuan guntur. Tiba-tiba, ketika Lin Bai memandang pria di lukisan itu dengan penuh perhatian, guntur di gambar ini tampak menjadi hidup. Mereka semua menari di atas gulungan itu, bergegas keluar, dan langsung menuju Lin Bai. Bentak. Melihat guntur keluar, kekuatan penghancur membuat jiwa Lin Bai bergetar. Begitu tangannya terlepas, gulungan itu jatuh lagi ke tanah. Lin Bai buru-buru berlari keluar ruang belajar. Dia berlari menuruni puncak Bayun tanpa menoleh ke belakang. Setelah Lin Bai pergi, seorang pria parubaya datang ke ruang buku bersama seorang pria feminin.
Pria feminin itu tersenyum dan berkata, lumayan, saya sebenarnya bertahan 3 napas. Ini memang lumayan, pria parubaya itu juga tersenyum. Tapi semangat bela dirinya terlalu buruk. Ini level kuning kelas 1, jadi tidak ada gunanya. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Mendengar ini, pria feminin berkata, Guru, saya pikir Anda ingin menerima dia sebagai murid Anda sebelum membiarkan dia pergi ke puncak Bayun. Karena Anda tidak menyukai semangat bela dirinya, mengapa Anda membiarkannya pergi? Tidakkah menurutmu puncak Bayun kita sepi karena sudah lama tidak ada orang di sini? Pria parubaya itu berkata sambil tersenyum. Jika dia datang lagi di masa depan, Anda tidak perlu khawatir dan biarkan dia bermain. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan kembali ke istananya. Kembali ke halaman pendatang baru. Lin Bai berkeringat deras, duduk di tempat tidur seolah-olah dia terbangun dari mimpi buruk. Sampai saat ini, Lin Bai tidak bisa melupakan pedang petir yang keluar saat dia membuka gulungan itu tadi. Ribuan guntur pada gulungan itu, dan punggung megah berdiri di antara guntur. Lukisan macam apa ini? Lin Bai tersentak dan berkata dengan ngeri. Sepanjang malam, Lin Bai memikirkan lukisan itu di benaknya. Setelah hening semalaman, Lin Bai tersiksa oleh lukisan itu sepanjang malam. Keesokan harinya, Ki Saolong dan Tidan pergi bermain bersama. Saat senja, keduanya kembali dan membawa kabar. Misalnya, Rookie King ke-10 telah muncul di Akademi Rookie. Beberapa orang mengatakan bahwa Lin Bai harus dibunuh selama persidangan. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka harus mengalahkan semua raja pendatang baru di persidangan. Bagaimanapun, Akademi Pendatang Baru saat ini adalah lautan api, dan semua murid pendatang baru ingin menonjol. Dan mata mereka terfokus pada persidangan yang tinggal 2 hari lagi. Makan malam. Lin Bai sedang tidur di tempat tidur, memikirkan lukisan itu sepanjang waktu. Tidak, aku masih harus memeriksanya. Lin Bai bangkit dari tempat tidur dan langsung menuju ke puncak Bayun. Tuan, dia ada di sini lagi, pria feminin itu melaporkan. Pria parubaya ini adalah penguasa puncak Bayun, penguasa yang Lin Yue ingin Lin Bai sembah, Kaisar Ling. Kemana dia pergi? Ling Tianzi bertanya. Saya pergi ke ruang belajar tanpa menoleh ke belakang, kata pria feminin sambil tersenyum. Pria feminin ini adalah salah satu murid Ling Tianzi, bernama Li Sanxing. Bab 42 Maksud Pedang Tingkat Pertama. Datanglah ke aula buku. Lin Bai langsung pergi ke rak buku dari kemarin dan menemukan niat Lei Juejian. Saya ingin melihat betapa jahatnya hal itu. Lin Bai langsung membuka niat Lei Juejian. Pedang Dewa Petir meluncur lebih dulu. Kali ini, Lin Bai tidak mengelak dan membiarkan pedang ilahi cahaya guntur menyerbu langsung ke tubuhnya. Kemudian, gulungan itu terbuka, memperlihatkan seorang pria berdiri di tengah guntur. Lin Bai melihat gambar ini. Dalam waktu singkat, ribuan petir seperti naga yang merangkak keluar dari neraka, menelan Lin Bai. Kekuatan yang menakutkan membuat Lin Bai kewalahan. Menyaksikan ribuan guntur keluar. Lin Bai gemetar, tapi dia berkata dengan tegas, apakah kamu di sini untuk membunuhku, atau kamu di sini untuk memujaku? Datang untuk membunuhku, atau datang untuk memujaku? Setelah Lin Bai mengatakan ini, petir yang dilempar oleh Dewa Ganas itu bergetar sedikit, dan benar-benar menyusut ke dalam gulungan. Sikat. Saat Lei Lei pergi, pemandangan di depan Lin Bai berubah. Saat ini, dia tidak lagi berada di ruang belajar Bai Yunfeng. Tepatnya, niatnya bukan lagi di istana buku. Di depan kami adalah dunia gelap yang tertutup awan gelap. Dan Lin Bai berdiri di tengah-tengah dunia ini, dengan ribuan guntur menyambar di sekelilingnya. Dan dia seperti raja dunia ini, disembah oleh ribuan guru. Dia sebenarnya memahaminya. Li Sanxing berkata dengan terkejut. Mendengar ini, Ling Tianzi meletakkan buku di tangannya dengan penuh minat dan berkata sambil tersenyum, ini menarik. Ini adalah pemuda pertama yang saya lihat selama bertahun-tahun yang sangat berbakat dalam ilmu pedang. Tuan, dia pasti mengerti arti pedang, kata Li Sanxing terkejut. Mungkin tidak. Ling Tianzi menggelengkan kepalanya dan melanjutkan membaca. Niat pedang adalah keinginan seni bela diri. Kehendak seni bela diri yang dipahami oleh seorang pendekar pedang disebut niat pedang. Kehendak seni bela diri yang dipahami oleh seorang pendekar pedang disebut niat pedang. Kehendak seni bela diri yang dipahami seorang petinju disebut niat tinju. Kehendak seni bela diri juga dibagi menjadi beberapa tingkatan, dibagi menjadi 9 tingkatan. Setelah Anda memahami arti pedang, Anda bisa menyebutnya budidaya pedang. Penanaman kemauan silat sangatlah sulit, menuntut para pejuang untuk memahami dan membuat terobosan di dunia dan dalam berbagai situasi kehidupan. Ini jauh lebih sulit daripada budidaya seni bela diri.
Lin Bei berdiri di ruang gelap dan memandang Lei Sensin. Guntur bersinar di matanya, seolah-olah dunia ada di matanya. Jadi begitu. Ternyata semua ketakutan datang dari hati. Ketika Lin Bei pertama kali tiba di sini pada malam pertama dan mengetahui niat Lei Juejian, Lin Bei takut dengan pedang guntur dan ribuan guntur. Tapi ketika Lin Bei tiba hari ini, dia tidak takut sama sekali. Guntur menghancurkan ketakutannya. Dia masih mengalahkan Thunder. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengalahkanku kecuali diriku sendiri. Saya tidak terkalahkan. Lin Bei melihatnya sekilas, dan ribuan guntur di depannya hancur karena ketakutan. Dari tubuh Lin Bei, kekuatan pedang mengerikan terpancar, menekannya dan menghancurkan langit. Berdengung. Kata-kata Lin Bei, aku tak terkalahkan, segera menghancurkan ruang gelap di depannya. Wow. Adegan berubah, dan Lin Bei melihat ruang belajar lagi. Gulungan di tangannya berubah menjadi abu. Meskipun gulungan itu berubah menjadi abu, mata Lin Bei masih bersinar seperti kilat. Lin Bei perlahan mengangkat tangannya. Kronik geografis benua kuno, di rak buku meledak berkeping-keping, dan sobekan kertas mengembun menjadi bentuk pedang di tangan Lin Bei. Lin Bei menebas. Pergi. Sebuah pilar tidak jauh dari situ yang membutuhkan 3 orang untuk berpelukan hancur berkeping-keping. Kekuatan apa ini? Sebenarnya mungkin untuk melakukannya tanpa mengerahkan energi. Lin Bei berkata dengan rasa ingin tahu. Lin Bei belum tahu, tapi dia baru menyadari arti pedang itu. Lin Bei menghancurkan pilar besar itu, dan seluruh ruang belajar bergetar hebat. Tidak, itu akan runtuh. Lin Bei melihat dan melihat bahwa pilar yang dia tabrak kebetulan adalah pilarnya. Bergantung pada. Lin Bei mengutuk rendah dan buru-buru berlari keluar ruang belajar. Dia melihat kembali ke reruntuhan ruang belajar. Gerakan besar seperti itu pasti akan membuat Ling Tianzi khawatir. Lin Bei buru-buru berbalik dan berlari menuruni puncak Baiyun. Jika Ling Tianzi mengetahui hal ini dan menghancurkan ruang belajarnya, dia tidak akan menerima Lin Bei sebagai muridnya. Ya Tuhan, kenapa kamu menghancurkan ruang belajar? Senior Ling Tianzi, sepertinya hanya aku yang bisa perlahan mengakui kesalahanku setelah menjadi muridmu. Lin Bei berdiri di kaki gunung puncak Baiyun dan berkata dengan wajah sedih. Lin Bei baru saja pergi. Ling Tianzi dan Li Sanxing muncul di depan ruang buku. Lumayan, dia juga tahu bagaimana melihat langsung ketakutan batinnya. Jika dia tidak berani melihat langsung ke arah guntur hari ini, dia tidak akan pernah menyadari niat pedang itu. Meski dia baru menyadari sedikit di dalam hatinya, ini masih merupakan awal yang baik. Ling Tianzi tersenyum ringan. Tuan, dia menghancurkan perpustakaan, bagaimana Anda bisa menanggung ini? Li Sanxing berkata dengan terkejut ketika dia melihat perpustakaan yang runtuh di belakangnya. Bagaimana kalau kamu turun, menangkapnya, dan memukulinya? Ling Tianzi memandang Li Sanxing dan berkata sambil tersenyum. Lupakan saja, kamu sudah menahannya, apalagi yang bisa aku lakukan. Li Sanxing berkata dengan cemberut. Atur ulang perpustakaannya. Ling Tianzi berkata dengan santai. Saya tahu saya harus menyelesaikannya, kata Li Sanxing tanpa air mata. Lin Bei meninggalkan puncak Baiyun dan kembali ke kediamannya. Jika aku tidak memiliki niat pedang yang menggelegar itu, aku tidak akan bisa memahami kekuatan misterius ini sama sekali. Gambar ini milik Ling Tianzi. Sepertinya jalan yang dipilih paman ketiga untukku adalah benar. Tuan Ling Tianzi, muridku ada di sini. Lin Bei dengan gembira jatuh di tempat tidur dan tertidur lelap. Meskipun Lin Bei tidak mengetahui nilai niat Lei Juejian, dia punya firasat bahwa hal ini jelas bukan hal biasa. Karena Ling Tianzi dapat memiliki gambaran yang begitu kuat, maka dia sendiri harusnya ahli dalam hal itu. Selama 2 hari berturut-turut, Lin Bei memahami kekuatan misterius. Lin Bei menemukan bahwa setiap kali dia memegang pedang dan menggunakan kekuatan misterius, ujung pedangnya menjadi sangat tajam. Teknik pedang, jurus pedang, dan kekuatan pedang juga 10 kali lebih kuat dari biasanya. Kekuatan misterius ini sangat kuat dan dapat memperkuat jurus pedang dan keterampilan pedangku. Lin Bei sangat terkejut. Tidak apa-apa. Dengan kekuatan misterius ini, aku akan lebih percaya diri saat peninjauan 2 hari kemudian. Mungkin kita bisa mendapatkan peringkat yang lebih tinggi. Lin Bei sangat terkejut. Selama 2 hari berturut-turut, Lin Bei tinggal di kamar, merenungkan kekuatan misterius ini. Dalam 2 hari, Lin Bei masih menguasainya sepenuhnya dan mencapai kondisi di mana dia dapat mengirim dan menerima dengan bebas. Meskipun Lin Bei tidak tahu apa kekuatan misterius itu, Lin Bei tahu bahwa itu pasti manfaat yang diberikan kepadanya oleh niat pedang guntur.
Lin Bai masih belum mengetahui bahwa apa yang disebut kekuatan misterius yang dia sebut adalah kehendak seni bela diri yang selalu ingin dipahami oleh para pejuang. Untuk ini, Lin Bai bahkan lebih berterima kasih kepada Ling Tianzi. Bab 43, tes review dimulai. Waktu berlalu dan 7 hari telah berlalu. Hari ini adalah waktunya bagi pendatang baru untuk mengulas. Hanya mereka yang lulus penilaian hari ini yang dapat dianggap sebagai murid luar dari Sekte Pedang Roh. Pagi-pagi sekali, Qi Shaolong, Tidan dan Lin Bai pergi ke alun-alun untuk berkumpul. Dalam lebih dari sebulan, para tetua yang pergi ke kota besar untuk merekrut murid semuanya telah kembali. Sebanyak lebih dari 700 murid luar baru ditambahkan ke Sekte Linjian. Namun setidaknya setengah dari mereka harus dikeluarkan dari penilaian ini. Penilaian hari ini, kamu pasti akan mati. Lin Bai baru saja masuk ke alun-alun. Su Shangji, Su Rui, dan beberapa pemuda lainnya dengan wajah arogan mendatangi Lin Bai dan berkata dengan dingin. Su Shangji telah memperhatikan gerakan Lin Bai, dan ketika dia melihat Lin Bai, dia segera datang. Apakah dia Lin Bai? Pecundang inilah yang mengatakan dia akan mengalahkan kakak senior Xiang Tianyi dalam 3 bulan. Tidak perlu mengambil tindakan terhadap kakak senior Tianyi, kamu akan mati di tangan kami hari ini, dalam penilaian. Masih belum jelas siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati, Lin Bai berkata kepada Su Shangji dengan suara dingin. Konfrontasi balas dendam Su Shangji dan Lin Bai langsung menarik perhatian banyak orang. Lihat ke sana, 5 raja baru sedang bertemu. Ya, 5 raja pendatang baru, Su Shangji, Mo Yi, Long Yao, Bai Huatian, dan Lin Bai. Kecuali Lin Bai, kelima raja baru ini semuanya telah bergabung dengan aliansi ilahi. Melihat mereka, mereka sepertinya ingin membunuh Lin Bai. Lin Bai dalam bahaya. Ada total 11 raja pendatang baru yang dipilih oleh para murid pendatang baru. Lin Berg adalah salah satunya. Tetapi ketika dia mendengar murid lain mengatakan ini, Lin Bai tahu bahwa 4 pemuda di sebelah Su Shangji adalah 4 raja pendatang baru lainnya. Setelah beberapa kata mengejek, Su Shangji dan 4 orang lainnya pergi. Qi Shaolong menepuk bahu Lin Bai dan berkata, jangan takut, ayo pergi bersama. Jika mereka berani datang, kita akan melawan mereka. Qi Shaolong menatap tajam ke belakang siapapun. Haha, aku belum terlalu memperhatikan mereka berlima. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata. Setelah menunggu lama, para murid baru datang ke alun-alun satu demi satu. Seorang tetua naik ke platform yang tinggi. Penatua Lin Bai ini kenal. Dia adalah Ji Bei yang telah menyelamatkan Lin Bai berkali-kali. Lin Bai memiliki kesan yang kuat terhadap Ji Bei. Jika bukan karena Ji Bei, Lin Bai mungkin sudah mati di tangan Xiang Tianyi hari itu. Hari ini adalah uji coba peninjauan. Lokasi uji coba adalah Gunung Qingyu. Monster telah ditempatkan di gunung. Semua murid luar yang membunuh monster dan mendapatkan 10 token akan lulus ujian dan menjadi murid luar setelah mereka kembali. Tentu saja, untuk merangsang semangat juangmu, kami secara khusus menempatkan 4 monster alam Zenwu di Gunung Qingyu. Token ungu ditempatkan di tubuh monster alam bela diri sejati. 1 token ungu sama dengan 10 token biasa. Pada akhirnya, orang yang paling mahir dalam token akan menduduki peringkat pertama. Jadilah yang pertama, dan sekte ini akan menghadiahimu buku seni bela diri tingkat Xuan. Murid, mohon bekerja keras. Setelah mendengarkan perkenalan Ji Bei tentang aturan tersebut, langsung memicu diskusi hangat di lapangan. Hanya tempat pertama yang akan diberi hadiah seni bela diri tingkat Xuan. Lin Bai berkata dengan heran. Dalam penilaian umum, bukankah 3 teratas harus diberi penghargaan? Tapi kali ini dalam penilaian Sekte Linjian, hanya tempat pertama yang diberikan. Aku harus memutuskan yang pertama. Seorang wanita yang sangat cantik di kejauhan mengepalkan tinjunya dan berkata dengan senyuman di bibir merahnya ketika dia mendengar penatua Ji Bei selesai menjelaskan peraturannya. Wanita ini juga salah satu raja baru, namun identitasnya begitu hebat sehingga raja baru lainnya tidak berani memprovokasi dia. Namanya Ye Suxin. Sekarang semua murid akan mengikutiku ke Gunung Qingyu. Ji Bei berteriak keras dan meninggalkan alun-alun bersama murid-muridnya. Gunung Qingyu berada di sebelah halaman rakyat baru, 3 mil jauhnya. Setiap tahun, murid baru akan menjalani peninjauan di Gunung Qingyu. Lin Bai. Saat Lin Bai, Qi Shaolong dan Tidan berjalan menuju Gunung Qingyu bersama. Suara laki-laki yang dalam terdengar. Li Jianxing. Lin Bai menoleh ke belakang dan mengenali orang ini. Lin Bai, kamu harus berhati-hati. Su Shangji telah menghasut banyak orang untuk membunuhmu selama penilaian. Selain itu, kecuali kamu dan Ye Guxing, 10 raja baru semuanya telah bergabung dengan aliansi ilahi. Mereka sangat sulit untuk diganggu.
Sebaiknya kamu menghindari keunggulan untuk saat ini. Li Jianxing datang secara khusus untuk memberitahu Lin Bai berita tersebut. Su Shangji sebenarnya menghasut orang untuk membunuhku. Dia ingin membunuhku, jadi kenapa aku tidak ingin membunuhnya? Seniman bela diri dari aliansi ilahi sebaiknya tidak macam-macam denganku, jika tidak, aku akan membuatnya membayar harganya dengan darahnya. Lin Bai berkata dengan dingin, Li Jianxing, terima kasih telah memberitahuku hal-hal ini. Li Jianxing berkata dengan nada meminta maaf, tingkat kultivasi saya terlalu rendah. Saya bahkan bukan raja pendatang baru, jadi saya tidak dapat membantu Anda. Kamu hanya perlu menjalani kehidupan yang baik. Sepertinya banyak orang akan mati dalam penilaian ini, kata Lin Bai sambil tersenyum. Li Jianxing, Lin Bai dan yang lainnya datang keluar lembah Qingyu bersama-sama. Tunggu sampai mati. Su Shangji melihat Lin Bai datang, matanya menunjukkan cibiran sinis dan bangga. Gunung Qingyu telah dibuka. Murid-murid, setelah hidup dan mati ini, kalian akan memiliki takdir, kekayaan dan kehormatan di surga. Saya harap kalian akan menjaga diri kalian sendiri. Qi Bei mengangkat tangannya dan berteriak, dan semua murid bergegas memasuki Gunung Qingyu. Gunung Qingyu 10 kali lebih besar dari lembah Tianyu. Di pegunungan, jalanan beraspal bebatuan dan ditumbuhi rumput liar. Lin Bai, Qi Shaolong, dan Tidan baru saja berjalan ke gunung yang tenang. Sekelompok prajurit keluar dari hutan dan mengepung mereka bertiga. Apa yang ingin kamu lakukan? Qi Shaolong meraung. Apa yang kamu lakukan? Tentu saja aku mengirimmu menemui Raja Neraka. Lin Bai, kamu berani menyinggung Tuan Su Shangji dan kamu pantas mati. Tuan Su telah mengatakan bahwa jika ada yang bisa membunuhmu, bawalah kepalamu kepadanya dengan imbalan 10.000 batu spiritual. Memberikan hadiah untuk membunuhku. Lin Bai memandang orang ini dengan heran. Ya, dalam penilaian ini, selain monster, kamu juga merupakan mangsa terbesar dari semua murid. Pria itu tersenyum dingin. Kalau begitu kamu juga ingin membunuhku. Lin Bai mencibir. Hahaha, aku, Fang Mo, juga menginginkan 10.000 batu spiritual ini. Lin Bai, tunggu saja kematiannya. Saudaraku, jangan menahan diri, Gunung Qingyu, bunuh mereka dengan bebas, bunuh mereka untukku. Fang Mo meraung, dan lebih dari 20 prajurit di belakangnya bergegas menuju Lin Bai. Kamu mencari kematian. Qi Shaolong meraung lebih dulu, Tidan, datanglah ke belakangku. Qi Shaolong melindungi Tidan, menghunus pedangnya, dan mulai melawan. Qi Shaolong, apakah kamu harus berkumpul dengan Lin Bai? Kata Fang Mo dengan marah. Lin Bai juga teman sekamarku. Jika kamu membunuhnya di depanku, apakah Qi Shaolong masih bisa jalan-jalan? Qi Shaolong menyeringai dan meraung. Mendengar ini, Lin Bai merasa hangat. Shaolong, bawa Tidan dan pergi dulu. Lin Bai menghunus pedangnya dan berdiri di depan Fang Mo, aku tidak bisa membunuh bajingan ini sendirian, jadi jangan mengambil tindakan. Arogan. Fang Mo sangat marah, lagi pula, dia juga murid terpopuler kedua di antara murid baru kali ini, kedua setelah Raja Baru. Lin Bai sebenarnya sangat membencinya. Membunuh. Fang Mo meraung dengan marah, dan lebih dari 20 prajurit bergegas maju, menelan Lin Bai dalam kilatan cahaya pedang dan bayangan. Merusak. Dengan satu tebasan pedangnya, Lin Bai memotong serangan lebih dari 20 orang. Bab 44, hadiah 10.000 kepala. Dengan satu tebasan pedangnya, Lin Bai memotong serangan lebih dari 20 orang. Karena kamu ingin mati, aku akan membantumu. Cahaya dingin tak berujung terpancar dari pedang pembunuh roh, dan Lin Bai bergegas maju seperti hantu, menyapu dengan pedang, menebas energi pedang seperti bulan sabit. Kepala beberapa prajurit yang menyerang di depannya dipotong dengan satu pedang. Satu pedang menyemburkan darah. Serangan pedang lainnya, sangat kejam. Kamu bajingan, kamu mencari kematian bagi siapa saja yang berani membunuhku. Fang Mo sangat marah saat melihat Lin Bai membunuh lebih dari selusin orang dengan satu pedang. Sambil memegang pisau pendek di tangannya, dia menebas Lin Bai dengan pisau, bilah pisau itu mengamuk seperti ciptaan dunia. Trik kecil. Melihat tebasan sengit Fang Mo, Lin Bai mencibir. Pedang berdarah dingin. Pedang itu keluar dan langsung mengenai dada Fang Mo, menusuk dan menghancurkan jantungnya. Bagaimana ilmu pedangmu bisa begitu kuat? Fang Mo jatuh ke tanah, mengejang beberapa kali, dan kemudian mati. Kakak senior Fang Mo sudah meninggal. Apa yang harus kita lakukan? Kakak senior Fang Mo dibunuh olehnya, bukankah kita? Kakak senior Lin Bai, jangan bunuh aku. Aku bersedia mengikutimu selamanya dan bekerja sebagai kuda untukmu. Ya, kakak senior Lin Bai, tolong biarkan aku pergi.
Dia melihat orang-orang di depannya berlutut dan memohon belas kasihan, dengan ekspresi memohon di wajah mereka. Hati Lin Bai melembut dan dia berkata, jika kamu berani muncul di hadapanku lagi, aku pasti akan membunuhmu. Gulungan. Lin Bai berteriak dengan dingin. Ya, kakak senior Lin Bai, dia tampan dan anggun. 10 raja baru teratas akan menyerah di bawah pedang kakak senior Lin Bai. Benar, kakak senior Lin Bai sangat tampan. Kakak senior Lin Bai, aku mencintaimu sampai mati. Sebelum berangkat, sekelompok prajurit tidak lupa menyanjung Lin Bai. Kemudian, para pejuang ini dengan cepat berlari ke dalam hutan dan menghilang tanpa jejak. Jangan biarkan mereka pergi, mereka pasti kembali untuk melaporkan berita itu. Kakak tertua Fang Mo adalah salah satu dari 10 raja baru. Qisaolong awalnya mengira Lin Bai akan membunuh mereka semua secara langsung, tapi dia tidak menyangka Lin Bai benar-benar membiarkan mereka pergi. Ketika Lin Bai mendengar ini, dia merasa sedikit menyesal. Tidak masalah. Jika kamu berani memprovokasiku, aku akan pastikan mereka tidak kembali. Lin Bai berkata dengan ekspresi tidak ramah. Saolong, tidak, aku telah diburu oleh Su Sangji dengan hadiah di kepalaku. Jika aku pergi bersamamu, aku akan melukaimu. Kalau begitu, mari kita berpisah sekarang. Lin Bai menyarankan. Meskipun Qisaolong agak tidak mau berpisah dari Lin Bai, budidaya seni bela diri Tidan sangat rendah, dan Qisaolong harus melindungi Tidan, jadi mengikuti Lin Bai pasti akan menimbulkan masalah. Kalau begitu kamu harus lebih berhati-hati, Qisaolong mengingatkan. Saudara Lin Bai, tidak masalah jika kamu tidak bisa mengalahkannya. Saat Tidan menjadi lebih kuat, aku akan membalaskan dendammu. Tidan mengepalkan tinjunya dan berkata. Dalam beberapa hari terakhir, Tidan juga melihat bahwa level Huang No 5 diintimidasi setiap hari. Jika Lin Bai tidak cukup kuat, saya khawatir semua orang level Huang No 5 akan mati. Sejak saat itu, Tidan bertekad untuk menjadi lebih kuat. Hal yang sama berlaku untuk Qisaolong. Qisaolong selalu agresif dan kuat. Di rumah, Qisaolong adalah murid terkuat, tetapi ketika dia datang ke Sekte Lingjian, dia bahkan tidak memasukkan 10 raja baru. Hal ini membuat Qisaolong merasa frustrasi dan bersumpah untuk berlatih keras dan menjadi terkenal di Sekte Lingjian. Oke, hati-hati. Jika kamu dalam bahaya, kamu harus melarikan diri. Kembalilah dan beritahu aku, dan aku akan membantumu membalas dendam. Lin Bai berkata sambil tersenyum. Hahaha, bagus untuk mengandalkan raja baru. Kamu tidak perlu takut pada orang saat keluar. Qisaolong tertawa antusias. Jaga dirimu. Mereka bertiga berkata, hati-hati, satu sama lain. Lin Bai berjalan ke arah timur, sementara Qisaolong membawa Tidan ke selatan. Su Sangji, jika kamu berani memberi hadiah pada hidupku, kamu pasti tidak puas karena kamu telah hidup terlalu lama. Lin Bai menjadi pembunuh dan berjalan ke hutan dengan pedang tajam. Hanya beberapa langkah lagi, sekelompok prajurit lain keluar dari hutan. Ketika mereka melihat Lin Bai, mereka terkejut pada awalnya, dan kemudian berkata dengan gembira, kamu adalah Lin Bai. Su Sangji, Su Shao, telah menawarkan hadiah sebesar 10.000 batu roh untuk membunuhmu. Tampaknya hari ini aku, Zhao Xuan berhasil. Su Sangji, murid keluarga Su di ibu kota kekaisaran, kaya raya dan menawarkan hadiah 10.000 batu spiritual karena membunuh Lin Bai. Kamu bisa mati jika kamu mau. Lin Bai mengangkat pedang pembunuh rohnya dan berkata dengan ekspresi tidak ramah. Hahaha, kami memiliki lebih dari 20 prajurit di sini, apakah menurutmu kamu masih bisa melarikan diri? Zhao Xuan tertawa liar dan berkata. Saudaraku, ayo, potong kepalanya, dan ayo kita cari Su Sangji untuk mendapatkan batu roh. Oke. Para prajurit lainnya berteriak serempak, menunjukkan senjata mereka, dan menyerang Lin Bai. Memanggil. Melihat orang-orang ini datang untuk membunuh, Lin Bai menyipitkan matanya dan mengungkapkan niat membunuhnya. Teknik pedang darah menangis dengan gila-gilaan memanen jiwa. Setelah beberapa saat, selamatkan hidupmu. Selamatkan hidupmu, Lin Bai. Zhao Xuan jatuh ke dalam genangan darah dengan ekspresi nyeri di wajahnya, dan terus memohon belas kasihan pada Lin Bai. Aku tidak akan membunuhmu, tetapi kamu pergi dan membawa pesan ke Su Sangji. Lin Bai menatap Zhao Xuan dengan mata dingin dan berkata. Beritahu Su Sangji dan minta dia mencuci lehernya dan menunggu. Saya pasti akan datang dan mengambil kepalanya. Zhao Xuan panik dan berkata, ya, saya pasti akan memberitahunya, saya pasti akan memberitahunya. Gulungan. Lin Bai meraung dengan marah. Zhao Xuan buru-buru bangkit dan menjauh dari pedang Lin Bai. Lin Bai menoleh ke belakang dan melihat mayat berserakan di tanah,
dengan darah mengalir seperti sungai. Susangji, tunggu aku pasti akan datang dan membunuhmu. Pada saat ini, niat membunuh Lin Bai terhadap Susangji muncul. Karena orang ini menawarkan hadiah untuk membunuhnya, bagaimana mungkin Lin Bai menjadi orang yang bisa dikalahkan tanpa melawan? Karena kamu ingin membunuhku, aku tidak akan membiarkanmu hidup lama. Lin Bai masuk ke hutan dengan niat membunuh. Di pegunungan yang tenang, auman binatang mengguncang langit. Lebih dari 700 murid terus mencari monster dan merebut token. Meskipun Lin Bai baru saja bergerak dan membunuh prajurit, tidak ada satupun token di ruang penyimpanan mereka. Orang-orang ini sebenarnya ingin membunuh Lin Bai sejak awal dan mendapatkan 10.000 batu roh. Di gunung sebelah timur, Lin Bai membunuh seekor harimau yang sudah lama mengaum dengan satu pedang. 10 token sudah cukup. Penilaian telah selesai. Sekarang saatnya menyelesaikan masalah dengan Susangji. Kamu ingin membunuhku, bagaimana aku bisa membiarkanmu hidup lama? Lin Bai menyimpan token ke-10, berbalik dan berjalan menuruni tebing. Lin Bai, kamu benar-benar mengizinkanku untuk bertemu denganmu. Tuhan sangat diberkati olehku. Begitu dia turun gunung, Lin Bai melihat seorang pemuda dengan seni bela diri tingkat 9 berjalan keluar dari hutan. Lin Bai, apakah kamu ingin aku membunuhmu? Atau kamu berlutut dan menunggu kematian? Pemuda itu berteriak dengan dingin. Lin Bai meliriknya ke samping, kamu pikir kamu adalah seniman bela diri sejati, dan kamu berani berteriak di depanku. Menderita kematian. Pedang Lin Bai terbang dan mengenai dada pria itu. Dengan satu tebasan pedang, pria itu dipukul hingga muntah darah. Lin Bai, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Melihat ilmu pedang Lin Bai begitu kuat, pria itu buru-buru memohon belas kasihan. Katakan padaku, di mana Susangji? Lin Bai bertanya. Bab 45, Membunuh Monster Alam Bela Diri Sejati. Susangji sedang mengepung monster-monster di alam bela diri sejati di lembah 1 mil jauhnya. Pria ini menjelaskan secara langsung kepada Lin Bai. Lin Bai menoleh ke belakang, 1 mil jauhnya. Oke, Susangji, saya di sini. Ketika Lin Bai santai, seringai licik muncul di mata pria itu. Dia mengeluarkan senjata tersembunyi dari lengannya dan menembak. Hahaha, pergilah ke neraka Lin Bai, 10.000 batu roh adalah milikku. Apa kamu benar-benar berpikir kamu bisa menyembunyikan trik kecil ini dariku? Lin Bai tiba-tiba berbalik dan memotong senjata tersembunyi itu dengan satu pedang. Ketika pria itu melihat senjata tersembunyi itu dihadang oleh Lin Bai, dia tiba-tiba terlihat panik dan hanya ingin terus memohon belas kasihan. Lin Bai dengan tegas menebas dengan pedangnya, membunuh pria itu dengan pedangnya. Aku tidak ingin membunuhmu, tapi kamu bersikeras mencari kematian. Lin Bai menyarungkan pedangnya dan berlari cepat ke lembah 1 mil jauhnya. Segera, Lin Bai sampai di puncak lembah. Saya melihat lebih dari 50 prajurit di lembah, mengepung seekor kadal besar. Raja Salamander Bumi. Ketika Lin Bai melihat kadal itu, warnanya merah, matanya marah, dan mulutnya menyemburkan api. Api dan budidaya alam bela diri sejati membakar sebagian besar prajurit hidup-hidup. Ayo, siapapun yang muncul, aku akan memberimu 100 batu spiritual. Berikan semuanya padaku. Susangji meraung ke arah prajurit di sampingnya. Aku akan memberimu 100 batu spiritual keluarga Su di ibu kota kekaisaran benar-benar kaya dan berkuasa. 100 batu roh. Sialan, aku akan memperjuangkannya. Aku juga akan mencoba yang terbaik, ayo. Bunuh kadal ini. Lebih dari 50 prajurit bergiliran mengepungnya. Meski banyak prajurit yang mati, cicak tersebut juga dipukul dengan bekas luka dan darah mengalir deras. Hahaha, oke, serahkan pukulan terakhir padaku. Ketika Susangji melihat kadal itu sekarat, dia tertawa liar dan mengeluarkan pedang yang sangat indah dari pinggangnya. Senjata spiritual kelas 2. Ketika Lin Bai melihat pedang itu, matanya tiba-tiba menjadi panas. Senjata spiritual kelas 2 dimulai dengan minimal 10.000 batu spiritual. Lin Bai sendiri tidak mampu membelinya. Haha, token ungu itu milikku. Susangji bergegas maju sambil tertawa liar. Token ungu sama dengan 10 token biasa, secara logika ini tidak terlalu berharga. Namun Susangji tidak berpikir demikian. Token ungu ada di tangan monster alam bela diri sejati. Jika Susangji membunuh monster alam bela diri sejati di seni bela diri tingkat 9, dia pasti akan menjadi terkenal dalam satu pertempuran dan memiliki status tertentu di sekte luar. Faktanya, banyak pejuang yang berpikiran demikian. Setelah Anda mendapatkan token ungu, Anda akan memiliki pijakan yang kokoh di sekte luar sekte pedang roh dan memiliki status tertentu. Haha, Susangji, aku akan menerima token ungu ini untukmu dulu.
Lin Bei tiba-tiba mengambil tindakan dan melompat keluar dari lereng bukit. Puluhan energi pedang terbang dan mengenai Su Shangji. Lin Bei, kamu belum mati. Su Shangji sangat marah saat melihat Lin Bei muncul. Dia telah menawarkan hadiah 10.000 batu roh untuk membunuh Lin Bei, tapi dia belum membunuhnya. Aku belum mengirimmu untuk menemui Raja Neraka, bagaimana aku bisa mati? Lin Bei mendengus dingin dan bergegas menuju Su Shangji tanpa bisa dihentikan dengan pedangnya. Sepanjang jalan, niat membunuh Lin Bei meningkat tajam, dan seluruh tubuh Su Shangji gemetar saat dia melihat dengan mata seperti pedang. Siapapun yang berani membunuh Lin Bei, aku akan memberimu 10.000, bukan 20.000 batu spiritual. 20.000. 20.000 batu spiritual untuk satu kepala. Bunuh Lin Bei. Di bawah imbalan yang besar, harus ada orang-orang pemberani. Ketika orang-orang ini mendengar bahwa mereka memiliki 20.000 batu spiritual untuk membunuh Lin Bei, mereka segera berbalik dan bergegas menuju Lin Bei. Sekelompok orang yang dibutakan oleh keuntungan, bisakah kamu membunuhku? Apakah hatimu tidak ada benarnya? Aku harus datang dan mati. Lin Bei mengayunkan pedangnya tanpa ampun dan membunuh semua prajurit yang menyerang di depannya. Su Shangji, kemarilah dan mati. Lin Bei segera membereskan masalahnya dan bergegas menuju Su Shangji. Su Shangji telah bertarung melawan Lin Bei sebelumnya, dan dia bukan tandingan Lin Bei. Melirik Raja Kadal yang belum terbunuh, Su Shangji memasang ekspresi patah hati di wajahnya. Lin Bei, aku akan kembali untuk membalas dendam padamu. Lin Bei, tunggu saja. Hanya karena prajurit biasa ini tidak bisa membunuhmu, bukan berarti raja baru tidak bisa membunuhmu. Setelah Su Shangji selesai berbicara, dia melepaskan kesempatan untuk membunuh Raja Kadal dan mendapatkan token ungu. Dia berbalik dan lari keluar lembah ke arah lain. Meskipun Su Shangji tidak bisa mengalahkan Lin Bei, kecepatannya cukup bagus, dan Lin Bei tidak bisa mengejarnya. Kamu bisa berlari cepat. Tanpa mengejar Su Shangji, Lin Bei segera berbalik dan kembali ke lembah. Dia melihat Raja Kadal dengan liar menyemprotkan aliran api ke Lin Bei. Kamu binatang jahat, kamu masih berani berteriak. Lin Bei tidak ingin Su Shangji menjadi begitu lemah, jadi dia membunuh Raja Kadal yang sudah terluka dengan satu serangan, mengakhiri tangisannya yang menyakitkan. Dari bawah tubuh besar Raja Kadal, Lin Bei menemukan tanda ungu. Ungu, sangat menawan. Kemudian, Lin Bei menggunakan jiwa pedang yang memakan untuk menelan semua energi dan darah Raja Kadal. Ayolah, aku sudah menyentuh penghalang alam bela diri sejati. Setelah Lin Bei menyerap energi dan darah Raja Kadal, dia berkata dengan penuh kegembiraan. Energi dan darah monster di alam bela diri sejati memang jauh lebih kuat daripada monster di alam seni bela diri. Jika saya membunuh keempat monster alam bela diri sejati di tempat percobaan ini, kultivasi saya seharusnya mampu menerobos ke alam bela diri sejati. Memikirkan hal ini, Lin Bei merasa panas di hatinya. 4 monster-monster ini milikku. Lin Bei keluar dengan tegas. Tapi monster di alam bela diri sejati masih sangat sulit untuk dihadapi. Raja Salamander ini, seandainya Su Shangji tidak mengorbankan lebih dari 100 nyawa untuk bertahan hidup sampai akhir, masih sulit untuk dibunuh. Lin Bei menarik napas dalam-dalam dan berlari cepat melewati hutan. 3 jam berlalu. Tiba-tiba, Lin Bei bertemu dengan seseorang di hutan. Pria ini berjubah hitam, dan matanya yang tajam sama tajamnya dengan mata elang. Di tangannya dia memegang pedang tajam yang masih berlumuran darah. Berhentilah bicara omong kosong dan ambil tindakan. Ketika Lin Bei melihat pria ini, dia tahu di dalam hatinya bahwa dia adalah seorang master yang diutus oleh Su Shangji. Pria itu memandang Lin Bei, awalnya sedikit mengernyit, dan kemudian melihat Lin Bei telah mengeluarkan pedang pemenggal jiwa di tangannya, matanya tiba-tiba berubah, dan jejak niat membunuh memenuhi udara. Zeng. Pria ini juga menghunus pedangnya yang tajam dan menikam Lin Bei dengan pedangnya. Kecepatan pedang ini sangat cepat, hampir melampaui ekspektasi Lin Bei. Pupil Lin Bei membesar dengan cepat, dan dalam sekejap, pedang itu datang tepat di depannya. Satu pedang menyemburkan darah. Lin Bei melakukan gerakan backhand dan menghempaskan pria itu dengan pedangnya. Pria itu tidak kesal dan langsung menyerang Lin Bei lagi. Keduanya bolak-balik dan bertarung ratusan ronde di hutan. Setelah 100 putaran, Lin Bei dan dia menemui jalan buntu. 200 putaran kemudian, masih sulit untuk dipisahkan. Setelah 300 ronde, kedua belah pihak bertarung dengan sungguh-sungguh. Ya Tuhan, Lin Bei dan Ye Guxing sedang bertarung. Kedua raja pemula mulai bertarung. Kelihatannya bagus sekarang. Lin Bei dan Ye Guxing sama-sama ahli dalam menggunakan pedang. Ye Guxing pernah membunuh 32 orang kuat dengan satu pedang. Lin Bei juga mengalahkan Su Shangji dengan satu pedang.
Inilah kekuatan Raja Baru.